Tak bisa, tak bisa menunggu bila segalanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Muhammad Fajarudin. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas D3 Teknik Informatika semester 2, dan saya dengan nomor NIM 200510014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah pemrograman atau aplikasi sederhana yang dibuat dari program C++. Nah, dalam membuat aplikasi ini saya menggunakan Dev C++ dan saya membuat sebuah aplikasi yang berjudul kalkulator Pitagoras. Tahu nggak apa yang dimaksud dengan kalkulator Pitagoras? Nah, sesuai dengan namanya, kalkulator itu kan biasanya alat untuk menghitung ya. Nah, Pitagoras ini merupakan suatu teorema atau rumus dari segitiga siku-siku yang biasa digunakan dalam ilmu matematika dan ilmu fisika. Nah, penasaran kan? Oke, selamat menyaksikan. Tak bisa menunggu bila sedang. Baiklah teman-teman, di sini adalah merupakan codingan dari aplikasi kalkulator Pitagoras yang telah disebutkan tadi. Di mana dalam aplikasi ini saya membuatnya menggunakan aplikasi Dev C++ dan menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, untuk codingannya ini sangat sederhana karena memang aplikasinya juga sederhana. Lalu yang saya tandai ini merupakan codingan untuk tampilan awal dari aplikasi ini, dimana nanti di tampilan awalnya itu yang pertama saya menampilkan judul dari aplikasinya sendiri, yaitu kalkulator Pitagoras, lalu dilanjut dengan gambaran dari segitiga siku-siku yang mana ini dari sinilah teorema Pitagoras itu muncul. Nah, di siku-siku ini di gambarnya kami memberikan tanda untuk sisi tegak dengan inisial 1, sisi miring dengan inisial 3, dan alasnya dengan inisial 2. Sehingga nanti di sisi yang akan dicari atau pengguna ketika ingin mencari hanya perlu menulis angka 1, 2, ataupun 3. Oke, selanjutnya kita akan disuguhkan dengan menu perhitungan dari Pitagoras itu sendiri. Jadi misalkan si pengguna itu mencari sisi tegak atau 1, maka inilah rumusnya. Rumus dari teorema Pitagorasnya yang telah dijadikan program sehingga nanti hanya perlu memasukkan sisi 2 dan sisi 3, dan program akan menjalankan untuk mencari sisi tegak atau tinggi. Begitu pula untuk sisi-sisi yang lain, jika ingin dicari maka hanya perlu menginput data dari nilai yang ada sehingga nanti sisi yang dicari akan terlihat hasilnya. Oke, bagaimana sih jika si pengguna itu kebingungan atau dia melakukan kesalahan ketika menginput? Misalkan kan ini kan hanya 1, 2, dan 3. Jika dia menginput salah angka bagaimana? Nah, nanti di program sudah diatur bahwa ketika si pengguna itu menginput salah, maka akan diberikan peringatan untuk memperhatikan kembali dan jangan salah input. Sehingga dia akan dikembalikan lagi atau akan disuguhkan lagi dengan menu awal ini. Oke. Baik, langsung saja kita coba. Kita cek dulu pemrogramannya apakah sudah benar. Oke, ini masih dalam proses.
Oke, di sini sudah terlihat bahwa tidak ada error. Selanjutnya kita run atau jalankan aplikasinya. Nah, seperti yang sudah disebutkan, inilah tampilan awal dari aplikasi itu. Dimana yang pertama itu ada tulisan atau judul dari aplikasi, lalu ada gambaran dari segitiga siku-siku beserta angka-angka sebagai pengganti sisi tegak dan lain sebagainya. Nah, sisi yang dicari, misalkan kita mencari sisi miringnya atau 3. Oke, nah kita hanya perlu memasukkan sisi satunya misalkan 12, lalu sisi 2-nya misalkan 15. Maka sisi miringnya ini hasilnya. Nah, sangat mudah bukan teman-teman? Oke, selanjutnya kita coba bagaimana jika si pengguna salah menginput. Misalkan dia menginput angka 5. Nah, dia akan diberikan peringatan untuk memperhatikan kembali dan jangan salah input. Selanjutnya kembali lagi ke menu awal sehingga dia benar mengisi. Oke, bukankah sangat simpel ya teman-teman? Karena emang dari dari pembuatan aplikasi ini sendiri ditujukan untuk seluruh kalangan ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, sehingga kami tidak membuat aplikasi yang sulit atau dipermudah. Dari tampilan bahkan dari penggunaannya tidak dipersulit, karena memang tujuannya agar bisa digunakan oleh berbagai kalangan. Oke, selain itu di sini saya menjelaskan mengenai fiturnya seperti yang telah kita coba, di mana fitur dari aplikasi ini sendiri yaitu yang pertama dapat melakukan penghitungan terhadap sisi-sisi segitiga untuk menemukan hasil sesuai dengan rumus Pythagoras. Selain itu juga bisa memilih sisi mana yang akan dipilih gitu, sesuai dengan angka yang telah diberikan ya. Nah, ada 1, 2 atau 3 gitu. Sisi tegak, sisi miring atau sisi alas. Yang mana dari fitur-fitur itu dapat menghasilkan kelebihan dari aplikasi ini sendiri, yaitu bisa menghitung sisi segitiga hanya dengan memasukkan angka atau memasukkan data yang sesuai dengan soal tanpa perlu menghitung atau mengingat rumusnya. Nah, selain itu juga aplikasi ini juga bisa digunakan oleh berbagai kalangan. Sedangkan aplikasi ini juga tetap memiliki kelemahan ya teman-teman, dimana yang namanya kalkulator itu kan biasanya digunakan untuk hitungan apapun gitu. Tapi kalau misal di kalkulator Pythagoras ini hanya bisa menghitung yang sesuai dengan teorema Pythagoras. Itu dia kelemahannya. Oke, cukup untuk penjelasan mengenai fitur, kekurangan dan kelebihan dari aplikasi ini. Itu penjelasan mengenai aplikasi Pythagoras ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.